Terima kasih Anda masih menyaksikan Kompas Siang, Saudara. Pemerintah memperketat pintu masuk ke Indonesia dengan melarang kedatangan warga asing yang memiliki riwayat perjalanan dari 11 negara yang telah terdeteksi keberadaan varian baru virus corona Omicron. Selain itu, warga negara Indonesia yang dari 11 negara harus menjalani isolasi selama 14 hari. Munculnya varian baru COVID-19 yakni Omicron mengubah kebijakan sejumlah negara demi mencegah meluasnya kembali kasus COVID-19. Di Indonesia, diberlakukan kebijakan larangan masuk bagi warga asing yang memiliki riwayat perjalanan ke 11 negara mulai hari ini, Senin 29 November 2021. 11 negara yang dimaksud adalah Afrika Selatan, Botswana, Namibia, Zimbabwe, Lesotho, Mozambik, Eswatini, Malawi, Angola, Zambia, dan Hong Kong. Melihat distribusi negara-negara tersebut, kita tidak bisa mengesampingkan kemungkinan bahwa varian Omicron ini sudah menyebar ke lebih banyak negara lagi. Untuk WNI yang pulang ke Indonesia dan memiliki riwayat perjalanan dari negara-negara pada poin A, di atas akan dikarantina selama 14 hari. Pemerintah juga akan meningkatkan waktu karantina bagi WNA dan WNI yang dari luar negeri, di luar negara-negara yang masuk daftar pada poin A menjadi 7 hari dari sebelumnya 3 hari. Terakhir saya ingin mengingatkan sekali lagi bahwa masyarakat tidak perlu panik dalam menyikapi varian Omicron ini. Pemerintah telah mengambil langkah-langkah pengetatan kedatangan dari luar negeri dan akan meningkatkan aktivitas genome sequencing untuk mendeteksi varian Omicron ini. Selain itu, peningkatan protokol kesehatan dan kepatuhan terhadap penggunaan Peduli Lindungi juga harus terus ditingkatkan. Saat ini, selain 11 negara, kajian masih dilakukan pemerintah Indonesia menunggu perkembangan dari Organisasi Kesehatan Dunia (WHO). Menurut Satgas Penanggulangan COVID-19, bukan tidak mungkin jumlah warga yang dilarang masuk bertambah sesuai dengan perkembangan kasus. Pembahasannya terus dinamis, jumlah negaranya juga bertambah, berbagai pertimbangan juga dilakukan, dan sampai sekarang juga dari Satgas Penanganan COVID-19 sedang menyelesaikan adendum dari surat edaran terkait pelaku perjalanan internasional. Para peneliti WHO kini sedang meneliti terus sifat dan di mana saja kasus Omicron ditemukan. Karena itu, WHO meminta pemerintah negara untuk bekerja sama melaporkan kepada WHO. Asesmen berbasis risiko di negara masing-masing. Jadi itu, dan bukan hanya satu-satunya yang dilakukan sebagai protective measures atau safety measures. Jadi tetap harus dilaksanakan surveillance yang sangat kuat, dan kemudian selanjutnya seperti yang saya jelaskan tadi, dilakukan genome sequencing dan apabila ditemukan dilaporkan kepada WHO. Kasus Omicron kini masih jadi bahan penelitian di WHO, namun antisipasi khusus tetap harus dilakukan dunia agar kasus tak lagi melonjak. Apalagi koneksi antar negara masih terbuka selain 11 negara yang sedang disorot karena temuan kasus Omicron. Tim Liputan, Kompas TV. Sudah tepatkah kebijakan Indonesia melarang warga negara asing dari 11 negara masuk ke Indonesia? Bagaimana pula dengan sejumlah aturan lain untuk karantina warga negara asing dan warga negara Indonesia dari luar negeri? Kita telah terhubung dengan penasihat senior Dirjen WHO, Diah Saminarsi, melalui sambungan Zoom. Selamat siang, Bu Diah. Terima kasih telah bergabung bersama kami di Kompas Siang. Bu Diah, ini terkait dengan kebijakan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia untuk melarang dari 11 negara, terutama WNA, dan juga perjalanan baik WNI atau WNA dari 11 negara yang disebutkan dan melakukan karantina selama 14 hari. Ya, jadi sesuai dengan International Health Regulation yang memang dimulai dari awal pandemi, pertengahan pandemi ini sedang dibahas kembali oleh negara-negara anggota WHO bersama dengan Sekretariat WHO. International Health Regulation tersebut tertanggal 26 Oktober 2021 memberikan rekomendasi bahwa batasan perjalanan, penutupan borders atau batas antar negara itu dilakukan berbasis asesmen risiko, dan tidak bisa hanya satu-satunya protective measures atau perlindungan
kepada keselamatan sebuah negara dari pandemi ini, tidak bisa hanya menutup border sebagai satu-satunya opsi, tetapi harus dibarengi dengan surveillance, dengan perluasan testing dan tracing, dan kemudian dengan dilakukannya genome sequencing, dan terakhir bahwa pembatasan atau penutupan borders ini tidak bisa dilakukan dalam waktu yang terlalu lama atau berkepanjangan. Jadi harus ada time limitnya, dan itu ketiga kombinasi ini yang disarankan oleh International Health Regulation, oleh WHO bersama-sama dengan kesepakatan negara-negara anggota yang lain juga. Ya Bu Dia, sebenarnya apa yang membuat Omikron ini menjadi perhatian khusus dari WHO? Apakah ini, tentu yang kita tahu bahwa ada menular lebih intens daripada varian Delta, dan juga apakah ini lebih ganas, Bu Dia? Oke, saya koreksi sedikit barangkali. Berdasarkan update yang baru keluar kurang dari 24 jam yang lalu dari WHO, penyelidikan atau investigasi masih terus dilakukan untuk memastikan apakah Omikron ini lebih menular atau tidak. Yang jelas, Omikron masuk dalam kategori variants of concern karena kemungkinan dia atau potensi dia untuk reinfeksi lebih besar. Jadi untuk orang yang sudah terkena dan kena lagi COVID, itu kemungkinan reinfeksi ini yang dilihat atau sudah hampir dipastikan sangat besar. Yang sedang diteliti kembali adalah transmissibility-nya, kemungkinan menular yang sangat cepat, dan kemungkinan bahwa dia mengkompromis atau mengurangi efikasi dari vaksin dan treatment yang sudah diberikan. Sejauh ini untuk treatment masih menunjukkan angka yang cukup baik, blok untuk IL-6 reseptor, jadi masih oke, tapi tetap harus terus dilihat berdasarkan kasus-kasus yang masuk dari berbagai negara. Oleh karena itu, WHO juga menyarankan agar apabila sudah keluar hasil genome sequencing dari suatu negara tertentu, ada kasus yang positif definitif Omikron atau varian baru, agar sebisa mungkin dilakukan investigasi lapangan atau field investigation di negara tersebut, agar bisa dilihat lebih pasti bagaimana varian ini menular. Ya, untuk terkait dengan gejala bagi pasien ataupun tadi terkait dengan apakah lebih ganas atau lebih mematikan terhadap pasien atau yang terpapar COVID-19 dari varian Omikron ini? Ya, sejauh ini kasus-kasus yang dilaporkan dari saat ini ada 13 negara kalau saya tidak salah, itu sudah dilaporkan bahwa rata-rata kasusnya mild atau tidak menunjukkan keparahan, terutama pada mereka yang terkena varian baru Omikron ini tetapi sudah divaksin. Jadi itu masukan berdasarkan data yang kami terima hingga saat ini. Oke, untuk saat ini proses vaksinasi telah berlangsung juga di Indonesia, dan ada juga penelitian bahwa ini perlu segera divaksin bagi terkait untuk mencegah dari varian Omikron. Lalu seperti apa tindakan? Apakah perlu booster, dan juga kita tahu bahwa ada terjadi mutasi dari Omikron ini, Bu Dia? Ya, jadi terjadinya varian mutasi virus menjadi Omikron ini merupakan sebuah alarm yang sangat keras sebenarnya untuk seluruh dunia. Karena mutasi di Omikron itu ada 32 spike protein yang bermutasi dan berasal dari negara Afrika Selatan, di mana negara tersebut penduduknya banyak sekali yang imunokompromis dan cakupan vaksin di negara tersebut sangat rendah. Jadi baru 4-6%. Apa ini artinya buat kita di seluruh dunia? Artinya kita memang harus bekerja lebih keras untuk bisa menyetarakan, tidak mencegah adanya ketimpangan vaksin. Jangan sampai ketimpangan vaksin ini memperbesar kemungkinan di negara-negara lain untuk virus ini terus bermutasi, dan mutasinya makin lama makin complicated, makin kompleks mutasi virusnya. Jadi ini memperlihatkan bahwa cakupan vaksinasi yang rendah itu berdampak langsung terhadap mutasi virus. Bagaimana kemudian dengan negara yang cakupan vaksinasinya seperti Indonesia 30-40%? Itu juga membuat kita harusnya waspada
dan bagaimana caranya untuk meningkatkan cakupan vaksinasi ini supaya lebih tinggi. Untuk negara-negara yang cakupan vaksinasinya lebih tinggi, itu bukan berarti 100% aman dari varian baru ini, dan karenanya harus tetap dilaksanakan surveillance yang luas dalam arti testing dan tracing. Tetap harus dilaksanakan. Jadi kombinasi dari berbagai macam pencegahan yang harus segera dilakukan, dan yang paling penting adalah mengejar cakupan vaksinasi. Mengejar cakupan vaksin dan juga tracing maupun juga surveillance. Tapi untuk saat ini varian Omicron juga telah terdeteksi di sejumlah negara tetangga. Kita tahu bahwa non-Afrika yaitu Hong Kong, lalu juga ada Australia dan juga sebelumnya negara Eropa, Inggris maupun Italia juga terkonfirmasi temuan terkait dengan Omicron. Ini langkah terkait dengan 11 negara ini harus dipercepat untuk ditambah terkait dengan larangan penerbangan untuk Indonesia. Sekali lagi saya kembali mengacu kepada International Health Regulation pertanggal 26 Oktober 2021, di mana pembatasan penerbangan atau penutupan pintu masuk negara itu harus dilakukan berdasarkan asesmen berbasis risiko. Tidak bisa hanya itu saja yang dilakukan, tetapi juga secara paralel memperluas surveillance, testing dan tracing, dan kemudian melakukan genome sequencing yang hasilnya dilaporkan kepada WHO. Jadi kembali lagi kombinasi dari beberapa cara yang harus dilakukan untuk mencegah masuknya varian Omicron ini ke sebuah negara. Oke, untuk terakhir ini Bu, terkait dengan studi WHO, kapan kira-kira dapat memberikan gambaran detail terkait dengan varian Omicron ini? Saat ini masih kita baru menerima masukan dari negara tanggal 24 November yang lalu, baru pada tanggal 26 keluar keputusan dari Technical Advisory Group on Virus Evolution. Hingga hari ini tanggal 29 November telah dikeluarkan update dari keputusan tersebut. Tapi semuanya berjalan secara paralel, dan kami berharap tentunya secepatnya ada masukan yang lebih definitif kepada kepastian kepada varian Omicron ini. Baik, terima kasih informasi dan telah berbagi bersama kami di Kompas Siang. Diah Saminarsi, penasihat senior Dirjen WHO, telah berbagi informasi terkait dengan varian baru COVID-19 Omicron.